Zunnun al-Mishri adalah seorang sufi agung yang menempuh jalan tasawuf dari jalur yang unik. Sufi yang pertama kali menganalisis ilmu sufi dan ma'rifat secara konseptual. Sebelum masuk ke alur cerita untuk kalian yang baru saja bergabung, dukung channel Zara Media dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update cerita-cerita menarik lainnya. Dikisahkan seorang ulama sufi, Zunnun al-Mishri, yang menempuh jalan tasawuf dari jalur yang unik. Mengawali karirnya di jalan tasawuf bukan karena bertemu seorang mursyid, bukan pula karena terlatih oleh kerasnya ujian hidup yang sangat dahsyat, melainkan karena seekor burung yang lemah dan tak berdaya. Untuk diketahui, sebelum menjadi seorang hamba yang taat hingga menjadi sufi besar, Zunnun al-Mishri adalah sosok pemuda yang lalai dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hingga kemudian ia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertemuannya dengan seekor anak burung. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas tentang seekor anak burung tersebut, karena seorang Zunnun al-Mishri tidak lepas dari kejadian-kejadian yang takjub. Di saat Zunnun al-Mishri sudah masyhur dengan kesufiannya, suatu hari dia berangkat ke laut untuk mencari ikan. Dalam perjalanannya dia juga membawa serta satu anak perempuannya yang masih kecil. Ketika melihat sebuah kawanan ikan, dia pun melabuhkan jaringnya. Begitu banyak ikan yang terperangkap di dalam jaring. Lalu ia pun mengangkat jaringnya untuk mengambil ikan. Tetapi si anak perempuan yang melihat ikan-ikan itu terus menggerak-gerakkan mulutnya, seakan-akan ikan-ikan itu sedang bertasbih. Maka dibuanglah ikan-ikan itu kembali ke laut olehnya. Zunnun al-Mishri yang melihat tingkah aneh dari anaknya bertanya, "Kenapa kau membuang ikan itu? Sungguh kau telah mensia-siakan usaha kita." Anaknya pun menjawab, "Aku tidak sudi memakan makhluk yang terus berzikir kepada Allah." Mendengar jawaban anaknya, Zunnun al-Mishri tercengang dan terdiam beberapa saat. Lalu dia balik bertanya, "Baiklah, sekarang apa yang akan kita kerjakan? Kita akan bertawakal kepada Allah, dan Allah akan memberi kita rezeki dari makhluk yang tidak berzikir kepadanya," jawab sang anak. Mereka pun meninggalkan perburuan dan berteduh di bawah sebatang pohon dan bertawakal kepada Allah hingga sore hari. Tetapi tidak satu pun rezeki yang datang kepada mereka. Di saat hari semakin gelap dan berganti menjadi malam, tiba-tiba sebuah hidangan turun dari langit di hadapan mereka dengan berbagai makanan yang begitu lezat. Mereka pun memakan makanan itu tanpa lupa bersyukur kepada Allah. Kejadian ini terus berulang sampai 12 tahun lamanya, dan Zunnun al-Mishri menyangka yang bahwa turun makanan itu adalah dengan sebab sholat, puasa, dan ibadah yang dia kerjakan. Hari pun terus berlalu, hingga pada suatu ketika anak perempuannya pun jatuh sakit. Lambat laun tibalah ajal menjemput si buah hatinya, sehingga menimbulkan duka dan kesedihan yang begitu dalam pada hatinya. Tetapi lebih sedihnya Zunnun al-Mishri, setelah kehilangan anaknya, hidangan yang turun dari langit yang dia makan selama 12 tahun terakhir, pada malam itu tidak lagi didapatinya. Maka dari itu dia pun tahu yang bahwa hidangan yang turun dari langit itu bukanlah karena ibadatnya, melainkan karena tawakal buah hatinya. Dan dia pun tersadar dari sangkaannya yang salah. Setelah kejadian itu, Zunnun al-Mishri terus bertawakal kepada Allah dan menjadi ulama sufi yang agung, dengan keagungan yang dimilikinya, sehingga terkenal ia di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bissawab.